Oke, shalom teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di Fresh Talk setelah sekian lama kita nggak on ya. Saya mohon maaf karena baru ada waktu hari ini ya. Jadinya kita bisa ngobrol bareng bersama. Apalagi di hari yang istimewa ini ya. Saat hari Valentine, katanya hari kasih sayang. Dan spesial hari ini bersama my wife, istri. Tegang dia, tidak biasa ngobrol-ngobrol gini. Oke, hari ini kita akan bahas tentang love, tentang kasih. Minimal kesaksian kita ya. Saksian apa yang boleh kami lewati bersama Tuhan sebelum kami menikah ataupun sesudah kami menikah. Kalaupun waktunya tidak sempat, nanti ya ada part 2-nya gitu ya. Oke, untuk memulai kita bisa berdoa dulu. Kita pejamkan mata, kita berdoa bersama-sama ya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami terima kasih buat siang hari ini untuk pertemuan kami dan apa yang boleh kami obrolkan atau bincangkan siang hari ini. Biarlah semuanya dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan obrolan kami serahkan sharing kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saudara, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang love, tentang kasih. Apa sih itu kasih? Dari Mbak Siska dulu ya. Apa sih itu kasih? Menurut Mbak Siska gimana? Kasih apa dulu nih? Kasih tangan. Kayak Aci. Nah, kasih ke mungkin kan kasih ada dua ya kalau di firman Tuhan ya, di Alkitab. Kasih yang cross ya kan? Yang pertama untuk Tuhan, yang kedua sama kita. Mau bahas yang mana? Kasih untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Mangga. Kasih untuk Tuhan itu ya gimana ya? Kan kita sebelum kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu kan, Tuhan terlebih dahulu juga sudah mengasihi kita, sudah memberikan nyawanya bagi kita, sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita sehingga kita dibebaskan dari segala dosa-dosa kita, sehingga sekarang kita bebas dari belenggu-belenggu dosa. Nah, waktunya kita juga harus mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kita miliki, dalam arti apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan kita lakukan dengan sukacita, jangan bersungut-sungut. Seperti khotbahnya Pak Michael tadi, harus benar-benar melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, fokus kita ke Tuhan, fokus untuk apa aja, melayani dalam bentuk apa saja. Itu kan bentuk dari kasih kita ke Tuhan. Oke, berarti kasih kepada Tuhan itu tidak memandang apa yang kita mau dapatkan gitu ya. Berarti apa yang sudah Tuhan kasih, bukan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang akan kita dapatkan ke Tuhan. Enggak gitu ya. Berarti kasih kepada Tuhan itu harus kasih yang tulus juga. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah mengasihi kita, bro. Ya kan? Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Dan ada apanya kita pun Dia tetap mengasihi kita. Jadi jangan sampailah kasih kita kepada Tuhan itu karena ada keinginan terselubung gitu ya, keinginan tersendiri gitu. Oke, selanjutnya itu kan kasih kepada Tuhan ya. Tadi cross ya kan. Selanjutnya kasih ke sesama. Oke, kasih ke sesama kita. Gimana nih? Maksudnya ke sesama? Ya, hubungan antara
hubungan antara lawan jenis lah. Ya, Pastor Dito. ya kasih kita ke mana, ke sesama ya. Sesama. Sesama maksudnya itu ke pasangan. Oh, ke pasangan ya. Ke lawan jenis lah. Iya, ke pasangan. Ya, kasih kita ke pasangan ya kasih yang sama, kasih yang tulus. Karena di Alkitab kan ada berkata, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, di Alkitab juga ini kalau untuk kita sendiri kan hubungan suami istri. Jadi kasihnya kan ada di Alkitab tuh. Kasih istri ke suami, kasih suami ke istri. Yang kasih tulus bukan karena kasih yang awal-awal nikah aja menggebu-gebu. Awal-awal nikah aja senang gini-gini. Kan kebanyakan juga katanya tuh kalau secara dunia itu kan apa? Hukum pernikahan ya. Bukan hukum alam pernikahan. Kan kalau di dunia itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, baru nanti kan itu yang namanya apa, masalah-masalah badai di umur segitu. Iya. Nah, tapi kan kita tetap percaya, kita ngikut Tuhan pasti ada masalah. Pasti Kita ada masalah. ngikut Tuhan pasti bukan berarti jalannya lurus-lurus saja, tapi kan pasti ada yang apa ya, sesuatu yang kecil saja bisa jadi masalah. Tapi dari situ kalau kita sudah ikut Tuhan kan apa ya, kalau kita sudah ikut Tuhan kan hati kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa dikendalikan dengan Roh Kudus, bukan seenaknya sendiri lagi. Maksudnya seenaknya sendiri lagi itu egois dalam arti satu sama lain, terus emosi yang Berlebihan gitu. Tuh saat apa ya, saat mungkin ada saat titiknya kita itu berantem karena sesuatu hal yang kecil, tapi saat kita ngikut Tuhan, sesuatu yang kecil itu cepat selesainya gitu, bukan yang berlarut-larut. Di Alkitab kan juga ada ya, apa itu permasalahan hari ini harus diselesaikan hari ini, intinya itu. Masalah sehari cukuplah sehari. Iya. Gitu. Iya. Nah, dari pernikahan gitu, makanya kan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam Segi apapun segi ya. apapun, segi ekonomi. Ini kebanyakan nih kan hitungannya tahun-tahun yang berat ya kemarin sama ini. Tapi kalau kita tetap percaya sama Tuhan, apapun bisa kita lakukan, bisa kita hadapi. Oke, berarti masalah belum tentu berakhir saat kita sudah menikah ya. Justru hubungan itu suatu, kalau saya boleh ngomong tuh, kalau diibaratkan itu suatu anak tangga gitu, hubungan antara pasangan ya, suatu anak tangga di mana topnya atau yang paling tinggi itu, yang paling atas itu untuk mencapai atau untuk ke arah kita dah dipanggil Tuhan. Jadi bukan berarti saat kita selesai pernikahan tidak ada masalah ya. Jujur, karena kami berdua ini dulu sebelum pernikahan pun masalahnya juga banyak, karena banyak halangan yang memang harus kita lewati ya. Satu hal yang aku pengen share ke teman-teman. Masalah itu apalagi untuk hubungan kekasih ya, pasangan ya, masalah itu harus diselesaikan, benar nggak? Karena masalah satu belum kita selesaikan, akan ada masalah lain, atau masalah satu ini kita lari dari masalah A, kita lari, suatu saat kita akan benturan dengan masalah A lagi gitu. Jadi numpuk ya. Jadi numpuk dengan hal yang baru juga kan, eman waktu kita kan seperti itu. Loh, berarti setiap hubungan ada masalah? Ya benar. Setiap kita menjalin hubungan dengan mungkin pacaran, mungkin dengan gebetan kita, pasti ada masalah. Ya benar. Tapi dari situ kita harus ngerti mana yang terbaik.
Nggak usah ngomong jalan Tuhan seperti apa, kita harus dengar suara Tuhan. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang penting yang kita pengen sampaikan, setiap ada masalah dalam hubungan, lakukanlah yang terbaik untuk mendapatkan solusi. Salah satunya berdoa. Mengandalkan Tuhan. Wah, rohani banget lah, gimana bro? Kalau nggak rohani, lu mau ngandalin siapa gitu kan? Oke, itu bagi yang punya pasangan. Bagi yang jomblo, kasih, tenang. Kalau aku bisa ngomong, tenang saja. Karena ada waktunya Tuhan akan pertemukan. Ada waktunya juga Tuhan nanti akan mungkin memproses kita dulu. Nggak usah jauh-jauh. Apa yang kamu lakukan, apa yang Tuhan percayakan hari ini, lakukan aja dulu. Simple sih. Kita dulu pacaran gitu ya. Banyak badai, banyak masalah yang menerpa. Jujur, saya ini dulu orangnya sangat protektif ke dia. Dan dari protektif itu membuat dia kepahitan pasti. Karena saya juga keras orangnya, bukan hanya protektif, saya keras juga sama istri. Dan dari situ pasti ada sesuatu yang sesuatu yang pasti kita belajar. Nggak mungkin enggak. Lo maksudnya gimana? Orang dunia tuh ngomong nanti orang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yes, saya setuju. Tapi kalau di dalam Tuhan, waktu Tuhan atau kairos Tuhan yang akan mendidik kita. Ya, benar. Ini ada saksinya. Saya dulu kerasnya seperti apa. Saya dulu egoisnya seperti apa. Selang berjalannya waktu, ya itu Tuhan ajarkan sesuatu sedikit demi sedikit, dan itu hal yang menurut orang itu nggak mungkin ya, karena karakter maksudnya. Tapi itulah Tuhan, itulah Roh Kudus, itulah Yesus yang kita sembah. Mengubah orang bukan dengan sulapan, bim salah bim selesai. No. Tapi dia mengubah orang pelan. Ya, untuk mencapai apa? Seperti Kristus. Benar tak? Nah. Tapi ada juga yang orang dunia tuh kan sering bilang, oh karakterku udah gini ya mau gimana lagi ya, kamu tuh harus dirubah loh, karakterku udah gini ya susah. Ya makanya itu kan kalau kita di dalam Tuhan kan tidak ada yang namanya karakter jahat, tidak ada yang namanya karakter egois, tidak ada yang namanya yang tidak bisa dirubah. Bersama Tuhan, ikut Tuhan, bisa dirubah. Iya. Jadi karakter kami berdua bukannya kami sempurna, enggak. Tapi di sini kita mau belajar bareng. Saat dua pribadi yang menjadi satu saat di dalam dunia pernikahan itu kan. Bukannya kita ngguruin, enggak, kami enggak sempurna. Tapi saat dua karakter, dua pribadi menjadi satu, Tuhan pasti bekerja di dalamnya. Untuk apa sih? Untuk kita. Iya, tapi yang paling penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Lewat pasangan inilah Tuhan ingin nunjukkan, kasih itu seperti ini. Gitu. Kasih, love, tema kita ini. Saya dulu saat sekolah minggu atau remaja gitu, banyak dengar kakak rohani saya, mohon maaf ini kakak rohani saya ngomong, wah khotbah yang nggak berani saya khotbahkan itu, atau renungan yang nggak berani saya renungkan itu, bagikan itu soal kasih. Dia beranggapan karena kasih itu susah, karena dia belum bisa melakukan kasih dulu. Iya. Masih sekolah ya? Dulu.
Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya belajar. Lah kalau firman yang benar-benar firman itu kan kasih ya, ajaran Kristus itu kan kasih. Lah kalau kasih ini tidak didengungkan, kasih ini tidak dibagikan, ya gimana kita bisa mengajari saudara-saudara kita, bukan mengajari lah, bagaimana kita bisa membagi firman ini kepada mereka gitu loh. Bukan berarti kita sempurna, enggak, tapi yaitu firman Tuhan harus dibagikan, sampaikan. Ya kasih itu memang susah ya. Kita dulu pacaran, wah keren. Iya kan? Aduh, jadi puji Tuhan banget. Sampai sekarang pun kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kenapa? Ya hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Ya kan? Dengan keadaan yang mungkin dunia ini morat-marit ya. Perjalanannya masih panjang. Ada yang mau dibagikan lagi? Apa ditanya dulu toh? Oh iya, kalau ada yang mau tanya silakan tanya dulu. Bagi teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa sih di hari Valentine aja kita banyak mengungkapkan rasa sayang kita? Itu sebenarnya juga bukan salah sih ya. Kalau di dunia kan emang hari kasih sayang itu kan hari tanggal 14 aja, berarti kan hari lainnya enggak hari kasih sayang, enggak sih. Kalau di dalam Tuhan itu kan cuman bukan apa ya, saya juga kurang paham sih, maksudnya untuk terkhusus tanggal 14 itu kayak hari spesial. Tapi kalau benar-benar ya, tapi kalau benar-benar yang ikut Tuhan tuh setiap hari spesial. Setiap hari ada kasih sayang, setiap hari ada ketulusan. Kalau benar-benar ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu. Enggak hanya tanggal 14 saja sebenarnya. Jadi ya apa ya? Ya kalau mau ngasih coklat ya gak harus nunggu tanggal 14 juga. Kan bisa setiap hari. Ngasih surprise ya, bukan hanya coklat ya. Oh, surprise tuh bukan hanya kita memberi dalam arti materi, tapi kita mendoakan, karena kuasa doa itu kan sungguh luar biasa. Iya. Nah, kita mendoakan, kita berdoa, itu bahkan itu lebih dari spesial menurut aku dibandingkan dengan materi ya. Ya emang kita butuh materi, cuman kan harus diutamakan yang terlebih dahulu, mengandalkan Tuhan. Inti dari semuanya sih tetap mengandalkan Tuhan, dari apapun mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus is the best, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Ya. Dalam hubunganmu, dalam masa pacaranmu, atau bukannya kami menggurui ya, dalam rumah tanggamu pun tetap andalkan Tuhan, bro. Please, andalkan Tuhan. Apalagi di masa seperti ini, tetap andalkan Tuhan. Karena ya hanya Dia yang bisa membuat kita tuh lebih baik. Sesusah apapun kita berupaya, berusaha untuk menjadi lebih baik, tapi kalau tidak ada Tuhan yang memampukan kita nggak akan bisa gitu. Benar, betul. Jadi tetap andalkan Tuhan dalam hubunganmu. Kasih itu bukan hanya ucapan ya, tindakan. tapi tindakan. Kalau bagi teman-teman yang ya mungkin tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ya ungkapkanlah dengan tindakanmu. Tapi dengan cara yang benar. Makanya perlu Tuhan dalam setiap hubungan. Ya kan, kasih itu perlu Tuhan dalam setiap hubungan. Dicatat, kasih itu perlu Tuhan dalam setiap hubungan. Kalau di setiap hubungan tidak ada kasih, ya mohon maaf, nanti larinya ke eros. Loh lah, berarti kamu sekarang sudah
agape, tulus. No. Eros itu perlu, kalau saya ngomong. Eros itu perlu. Hubungan antara suami istri, cowok dan cewek perlu. Tapi ada saatnya. Kalau ndak ada, hidup akan hambar, bro. Ya kan? Dan nanti menujunya seperti anak tangga gini. Topnya atas sendiri itu kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Lewat hubungan kita, lewat hidup kita, lewat pernikahan kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Jadi teman-teman, pesan hari ini, love, kasih itu perlu Tuhan dalam setiap hubungan. Hubungan apapun, antara pacar, antara suami istri, orang tua dan anak, terus hubungan antar teman, perlu Tuhan. Loh, kok bisa? Kalau cuma teman enggak perlu Tuhan? Siapa bilang? Karena benturan pasti ada, ya. Benturan itu ada. Di Alkitab pun juga ada. Besi menajamkan besi. Itu apa? Pertemanan yang buruk, kebiasaan yang buruk. Nah, kebiasaan yang buruk. Di Filipi. Intinya seperti itu ya. Jadi ya dari pertemanan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salah. Oke. Karena itu tetap andalkan Tuhan dalam segi perasaan. Kalau babi ngomong, babi bukan babi Capita, babi Yohan ngomong itu, kalau beliau itu pacarannya malah setelah nikah. Karena apa? Masa pacaran itu lebih asik dibandingkan pernikahan. Saya setuju sih. Saya setuju. Karena apa? Pacaran itu cinta mula-mula. Cinta mula-mula tuh awal saya untuk mendapatkan dia tuh saya berusaha banget. Tapi setelah menikah ya saya tidak perlu mengupayakan untuk mendapatkan dia. Saya santai-santai karena dia sudah jadi milik saya secara hukum gitu kan. Tapi dari situ pernikahan itu akan menjadi boring atau bosan. Makanya itu mungkin dari sharing yang Babi kasih itu ya gitu. Ya mungkin hari ini atau Fresh Talk hari ini cukup sekian. Jadi pesan kami ya, love atau kasih itu tetap andalkan Tuhan dalam setiap hubunganmu, apapun itu. Hubungan bukan hanya secara cowok cewek aja ya, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam sekolahmu, studimu, andalkan Tuhan. Ya, biarlah hari kasih sayang itu setiap hari. Sama ini juga mau kasih pesan, kan di Alkitab juga ada tuh, mulut kita penuh kuasa. Nah, mungkin kebanyakan saya tuh pernah dengar ada orang tuh ngomong, wah aku keblondrok, bahasanya tuh gitu. Keblondrok. Ternyata sifatnya seperti ini ya, ternyata sifatnya seperti itu. Makanya banyak ya, harapan kita enggak ada yang cerai ya. Cuman ternyata kenyataannya kan banyak juga, dan enggak sedikit juga cerai itu karena egois masing-masing, karena sifat masing-masing ternyata kebuka, oh setelah nikah ternyata seperti ini. Nah dari situ aku sendiri pun diajari untuk gimana sih, maksudnya kita tuh sudah nikah, sudah dipersatukan Tuhan di hadapan Tuhan. Kita bukan berjanji untuk diri kita sendiri, tapi kita berjanji untuk Tuhan. Kita sudah hitungannya sumpah ya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita cerai itu kayak hitungannya kita kayak apa ya, memainkan ya hukum Tuhan ya. Hukum Tuhan. Kalau di kita kan seperti itu, kepercayaan kita seperti itu. Cuman kalau mungkin di luar sana seperti apa kan kita juga kurang paham. Makanya kan untuk jenjang pernikahan lebih, maksudnya untuk ke jenjang pernikahan tuh harus benar-benar dimantapkan. Harus ya
Kalau emang sudah terlanjur menikah, ternyata sikapnya satu sama lain, mungkin si ceweknya ke si istrinya kasar, si suaminya kasar, berdoa saja, berdoa dan dikatakan tiap hari. Bukan berarti maksudnya untuk kita mengucapkan tuh kita harus tutup mata gini, enggak, tapi kita mengucapkan, oh suamiku yang mungkin yang keras kepala, atau istriku yang keras kepala, harus dikatakan, oh suamiku lemah lembut, suamiku Nggak perlu mengasihi. lewat doa yang Iya. kita kusu banget gitu ya. Iya, tapi tetap juga harus berdoa. Iya. Diperkatakan gitu terus. Katakan Kadang aja. itu kayak apa ya, kita tuh mulut kita tuh melawan karakter dia gitu. Kita bisa memusnahkan karakter dia yang mungkin kita tidak suka, yang mungkin menyakiti hati kita. Tapi juga satu hal lagi, saat kita mungkin dikatain yang kasar sama istri apa suami, pasangan gitu ya, itu cepat kita berdoa, Tuhan aku mengampuni suamiku, Tuhan aku mengampuni istriku, aku mengasihi dia. Secepat itu harus kita mencoba untuk mengungkapkan. Ya emang susah saat kita disakiti, kok aku harus mengasihi, kan memang susah ya. Tapi dari situ kan hubungan kita tetap aman gitu, tetap Kepada Tuhan masih baik, Iya. pada pasangan juga masih baik gitu ya. Jadi seketika pun sakit hati kita tidak ada. Ya. Di sakit hati kita tuh serasa kayak sudah dihilangkan gitu. Yang ada cuman, oh aku sudah mengasihimu, aku memaafkanmu dengan tulus. Sehingga satu yang mungkin si suami mungkin yang waktu itu udah marah-marah, seketika bisa jadi langsung langsung menghampiri kita, langsung ngajak ngobrol gitu, kayak nggak harus nunggu lama gitu ya untuk berdamai gitu, karena ada Roh Kudus dalam hubungan kita. Makanya oleh karena itu kan tetap kasih itu, saya ingatkan lagi, kasih itu tetap andalkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam setiap hubunganmu. Hubungan apa aja ya tadi, hubungan cowok cewek pacaran, atau hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, terus hubungan pekerjaan, atau hubungan apapun itu, pertemanan, ya tetap andalkan Tuhan dalam setiap hubungan kita. Itulah makna dari kasih. Oke, sekarang tadi kan buat orang yang sudah nikah, sekarang kita kasih wejangan buat yang jomblo, Yang belum nikah, ada yang kata belum jomblo, ada jomblo, single. Oke, dari Mbak Siska dulu. Mungkin apa ya, orang yang mungkin sedang bukan mencari ya, mungkin menantikan pasangannya, Menantikan pasangan, di luar sana, tetap berdoa, andalkan Tuhan tadi ya. andalkan Tuhan. Love itu andalkan Tuhan. Terus kita juga bukan hanya berdiam diri, tapi harus mencari mencari dalam, bisa jadi orang yang mungkin kita tidak suka, bisa jadi orang yang apa sih orang ini ya, bukan selevel kita, mungkin yang dimaunya gimana, oh ternyata apa sih kamu tuh kayak gitu, ternyata Tuhan jodohkan itu kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita nggak Rencana tahu, Tuhan tuh rencana kita Tuhan tidak akan tahu. Makanya jangan membenci, tetap mengasihi sesama, berdoa. Mungkin yang kita carinya yang terlalu jauh, di hadapan kita ternyata yang tiap hari bersama kita, tiap hari yang selalu support kita, ternyata itu. Intinya tetap andalkan Tuhan ya teman-teman. Jadi meskipun kita menantikan pasangan, atau kita belum ada pasangan, ataupun kita yang sudah terlanjur tidak memiliki pasangan, tidak apa-apa, karena rata-rata, ya bukan rata-rata sih, garis besarnya kan kita yang mempelai Kristus. Oke? Jadi jangan sedih, tetap andalkan Tuhan, tetap ikut sertakan Tuhan dalam setiap hubunganmu, setiap pokoknya perasaan hati itu ya ikut sertakan Tuhan. Kalau enggak, kalian yang rugi. Apa nih? Dan juga untuk mungkin cowok-cowok jangan terlalu memberi. Ya kalau emang jangan ini ya, pesan saya sih ya, jangan mempermainkan hati. Jangan bermain-main dengan hati. Karena hukum karma itu emang ada. Hukum Iya karma sih. itu emang ada. Iya sih. Jadi jangan bermain dengan hati. Kalau emang sudah klop satu, jalani. Berdoa, diajak ini, diajak itu, diajak ke gereja ya, diajak ibadah. Berdoa bareng, pelayanan, saling support pelayanan.
Oke, itu bagi yang belum ada pasangan ataupun tidak ada pasangan ya. Oke, untuk yang sudah punya pasangan tapi belum married, Eh, jaga kekudusan ya. iya. Jaga kekudusan sih. Cuma itu sih, jangan sampai hawa nafsu itu mempengaruhi kita. Karena anak muda jatuhnya di situ sih. Pesan-pesan kami aja itu. Jadi bagi yang sudah pacaran, ingat fokusnya itu seperti anak tangga itu loh. Kita semakin naik semakin susah. Susah apa? Jaga kekudusan. Susah apa? Jaga emosi, ya kan? Susah semakin berat apa? Semakin berat kita untuk mengerti satu sama yang lain gitu. Jadi ya semakin naik semakin tinggi hubungan kita, entah dengan siapapun, ujungnya tetap satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi saya sudah ngomong, love, kasih itu ikut sertakan Tuhan dalam setiap hubungan kita, gitu aja. Jangan sampai ya hawa nafsu atau egois kita yang mempengaruhi diri kita, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan, nama Tuhan dapat ditinggikan lewat hubunganmu, lewat keluargamu, lewat apa yang ada dalam hidup kita bisa dilihat orang lain. Oh, Yesus yang dimuliakan. Ada lagi? Sudah. Karena kita mau makan dulu. Karena ini jam makan. Habis selesai ibadah. Oke. Habis selesai ibadah saya. Ini belakang masih gereja. Oke, kita berdoa. Terima kasih Pak Noldi, buat teman-teman juga yang sudah nonton. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Ingat, kasih itu apa? Tetap andalkan Tuhan dalam setiap hubungan kita. Itulah kasih, love ya. Oke. Dan maaf kata kalau ada yang salah ya. Iya. Kayak tadi ya, lupa. Gimana? Oke. Lupa ayatnya. Biarlah kesempurnaan hanya milik. Amin. Oke. Kita harus banyak belajar lagi. Iya. Setiap kita harus pasti belajar terus ya. Jangan sampai kita merasa puas dengan apa yang sudah kita punya. Karena hikmat Tuhan itu tak terbatas, tapi jalan kita terbatas. Untuk mengetahui hikmat Tuhan atau rancangan Tuhan itu, makanya kita perlu itu. Oke, terima kasih buat waktunya. Sebentar kita akan berdoa. Mbak Siska mau doa untuk penutup? Kamu aja. Saya aja, karena di sini saya kepala keluarga. Kita akan tutup. Yuk kita tutup dalam doa yuk. Kami terima kasih buat siang hari ini, buat Fresh Talk hari ini Tuhan, buat semua yang boleh kami lalui bersama, sharing kami, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami bagikan, biarlah semuanya dapat menjadikan sesuatu yang berharga bagi setiap kami, sehingga kami dapat berjalan melewati hari-hari kami dengan lebih baik lagi dan lebih takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat teman-teman yang mendengarkan video ini atau Fresh Talk ini, biarlah semuanya dapat mengerti akan makna kasih, bukan hanya hari Valentine, bukan hanya tanggal 14 Februari, tapi biarlah setiap hari kasih itu terpancar Tuhan dari dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau hidup di dalam kami. Maka dari itu kasih itu harus terpancar dalam hidup kami, dan kami mau belajar Tuhan, mengikut sertakan Engkau, andalkan Engkau dalam setiap hubungan kami, karena itulah kasih yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, sertai kami, sehingga apapun yang kami lalui biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami serahkan aktivitas, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah.